Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Nagita Sapitri di mata kuliah Akuntansi Manajemen. Nah, di bab kali ini aku akan menjelaskan tentang perilaku biaya aktivitas. Langsung simak saja yuk. Nah, di sini dapat kita jelaskan bahwasanya penjelasan perilaku biaya itu yaitu penjelasan umum yang menggambarkan perubahan biaya baik yang tetap maupun variabel seiring dengan adanya perubahan aktivitas. Perilaku biaya dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya campuran. Nah, di sini dapat kita lihat biaya tetap, ciri-ciri utamanya yaitu biaya yang jumlah totalnya tetap, konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas dengan tingkatan tertentu. Yang kedua yaitu biaya satuan atau unit cost akan berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, semakin tinggi volume kegiatan, semakin rendah biaya satuan. Yang terakhir yaitu semakin rendah volume kegiatan, semakin tinggi biaya satuan. Jadi, biaya tetap ini jika dikaitkan dengan perencanaan dan pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, discretionary fixed cost, atau bisa juga disebut biaya tetap yang pengeluarannya bisa dipengaruhi oleh kebijakan manajemen sehingga sering disebut dengan biaya yang bisa dikelola. Contohnya, biaya penelitian dan pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan karyawan, serta biaya promosi dan advertansi. Yang kedua yaitu ada commit fixed cost, yaitu biaya tetap yang dibebankan atau dikeluarkan karena keputusan yang lalu yang berhubungan dengan ramalan penjualan jangka panjang. Contohnya, biaya penyusutan aktiva tetap, biaya pajak kekayaan, asuransi, gaji para direktur, dan lainnya. Dan yang terakhir ada biaya tetap bertingkat. Biaya tetap bertingkat adalah biaya tetap yang jumlahnya tetap pada kapasitas tertentu tetapi akan berubah pada kapasitas yang lain. Berikutnya ada biaya variabel. Ciri-ciri utama dari biaya variabel yaitu yang pertama, biaya yang jumlah totalnya akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Maka semakin besar volume kegiatan, semakin tinggi jumlah total biaya variabel. Lalu, semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah jumlah total biaya variabel. Biaya satuan tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan, jadi biaya satuan konstan. Jika kita lihat, klasifikasi biaya variabel ini sesuai dengan perencanaan dan pengawasan. Biaya variabel dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu engineer variable. Adalah biaya antara masukan dan keluarannya mempunyai hubungan yang erat. Contohnya, biaya bahan baku. Yang selanjutnya itu discretionary variable cost. Jumlah total biaya-biaya sebanding dengan perubahan volume kegiatan yang dikarenakan kebijakan atau keputusan manajemen. Contohnya, biaya iklan yang ditetapkan oleh manajemen. Lalu yang terakhir, biaya variabel bertahap. Biaya variabel ini yang berubah setahap demi setahap dalam waktu tertentu atau tingkat kegiatan tertentu. Contohnya, tenaga kerja langsung. Selanjutnya, biaya campuran atau mixed cost. Ciri-ciri utama dari biaya ini yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat-sifat perubahannya tidak sebanding. Maka, semakin tinggi volume kegiatan, semakin besar jumlah total biaya. Semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah pula jumlah total biaya, tetapi perubahannya tidak sebanding. Ciri selanjutnya yaitu biaya persatuan berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan tetapi sifatnya tidak sebanding. Contoh biaya campuran yaitu biaya tenaga kerja tak langsung, biaya bahan mentah tak langsung, ada biaya listrik, biaya pemeliharaan aktiva tetap, biaya telepon, biaya perjalanan dinas, biaya peralatan, dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya yaitu ada pemisahan perilaku biaya. Apa sih tujuan dari pemisahan perilaku biaya itu? Jadi, tujuan dari pemisahan perilaku biaya ini yaitu untuk perhitungan harga pokok dan pelaporan laba rugi eksternal dengan memisahkan jumlah biaya variabel dan tetap yang terdapat dalam biaya campuran. Nah, bagaimana metode pemisahan tadi?
Metode untuk pemisahan biaya ini ada 3, yaitu yang pertama ada metode titik tertinggi dan terendah, atau yang bisa disebut high and low point. Yang kedua yaitu metode kuadrat terkecil atau least square method. Yang ketiga yaitu metode scatter graph. Oke, metode pertama yang akan kita bahas untuk pemisahan biaya yaitu metode titik tertinggi dan terendah. Jadi, dalam metode titik tertinggi dan terendah ini, suatu mode menghitung biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan 2 titik yang berbeda, yaitu titik tertinggi dan titik terendah. Lalu, titik yang dipilih adalah titik periode dan aktivitas tertinggi dan terendah. Bila periode tertinggi ini dan terendah biaya tidak sama dengan aktivitas, titik yang dipilih adalah berdasarkan aktivitas. Berikutnya kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode kuadrat terkecil. Metode ini memisah biaya menjadi tetap dan variabel dengan menggunakan persamaan sistematis. Metode ini juga disebut sebagai method least square atau kuadrat terkecil atau analisis regresif sederhana. Metode ini merupakan metode efektif, banyak digunakan karena lebih akurat. Yang terakhir adalah metode scatter graph. Suatu plot dari biaya terhadap tingkatan kegiatan di masa lalu. Metode ini menunjukkan setiap perubahan yang berarti dalam hubungan antara biaya dan kegiatan pada tingkatan kegiatan yang berbeda. Variabel dependen yaitu biaya diplot pada sumbu horizontal, bisa biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, unit output, dan persentase kapasitas. Variabel independen yaitu aktivitas diplot pada sumbu vertikal. Oke, saya rasa cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti oleh teman-teman yang mendengarkan dan yang menonton video ini. Sampai bertemu di bab selanjutnya. Terima kasih.